Bakal jadi menarik ya bagaimana nantinya mungkin banyak tim yang berbeda untuk mendapatkan poin tertinggi di hari ini ataukah sama. Tapi buat para survivor jangan lupa seperti biasa target tombol like kita untuk babak Flames ada di 2000 like. Jadi langsung ramaikan kembali, sebarkan lagi, dan ingat Mimin Pirang selalu melihat, memantau kolom komentar. Jadi hati-hati kalau berkomentar, nanti bisa di-ban sama Mimin Pirang. Dan kita akan meluncur menuju map yang pertama di malam hari ini, Purgatory. Oh, ini akan menjadi arah pesawat yang cukup tanggung dan mengerikan untuk pemain-pemain atau tim yang mapnya ada di utara map Purgatory, karena ini akan menjadi sangat jauh dan posisinya bakalan sangat tanggung. Apa yang akan dilakukan oleh pemain-pemain seperti First Rider, kemudian Tiger Wong, tapi kita lihat sini ternyata blue zone-nya benar-benar akan dikuasai oleh satu tim. Early fight akan terjadi di daerah Brasilia dan juga daerah Marble Works antara NOD dan juga MBR, di mana kita lihat Heyu berhasil di take down oleh salah satu pemain NOD yang juga kemarin juga berjibaku di tempat yang sama, dan skor kemenangan masih dipegang oleh MBR. Dan kita sini Lord cukup sekarat, masih bisa menyelamatkan diri, meloloskan diri dari aiming, lepas aimnya dengan satu jiggle. Winzy pun akhirnya harus terkena knockdown, tersisa False dan juga Lord yang dua-duanya sepertinya sudah ketahuan posisi. Dan kita ada counter play. Lord berhasil menjatuhkan satu pemain dari NOD dan masih ada 3 pemain lain NOD yang berkumpul di satu tempat yang sama. Apa yang akan dilakukan Lord? Sudah ada informasi pastinya untuk pemain-pemain NOD bahwa satu pemain tersisa dari MBR berada di hangar besar yang saat ini ternyata coba ada inisiasi dari 3 pemain NOD saat ini. Betul, ini pasti bakal ditabrak dari seorang Lord. Nggak bagus untuk MBR pagi hari di map yang pertama. Mereka udah kehilangan 3 player, bahkan Lord dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Karena sekarang Lord akan terkepung dan akan segera dicari di manakah lawannya akan berada. Masih coba ditunggu dan juga dipantau. Coba untuk lihat kanan dan kiri, tapi tembakan akan hadir depan belakang, dan MBR Epsilon harus turun di posisi ke-12. Ada apa ini MBR? Nanti kita cek apakah papan di belakang mereka itu sudah kehapus atau gimana. Aduh. Benar. DGWB. Jangan sampai. Makanya tolong paman ditulis kembali kalau sempat terhapus. Iya. Nggak apa-apa. Oke. Tebelin kalau bisa Bapak ya, takutnya nggak kelihatan. Kalau perlu dibingkai lagi. Iya. Nah, dipakai yang permanen. Benar. Jangan Biar nggak bisa kehapus. Iya, jangan yang bisa dihapus. Iya, biar nggak lupa targetnya tuh apa, main di play-ins gitu kan. Betul sekali. Dan kita lihat di sini ada tim Bigetron yang belum jadi bertempur dengan tim manapun. Padahal tadi ada 3 tim yang di daerah Brasilia, tapi gila menit ketiga sudah entah kemana itu 2 tim lainnya. Bigetron kembali masih berada di tempat yang sama. Kemungkinan besar sih zona lagi-lagi tidak akan jauh dari Brasilia kalau kita melihat arah pesawat. Dan Arsenal sudah mulai terbuka. Ini akan ada beberapa titik Arsenal yang harus jadi perebutan. Benar saja di daerah Forge ini, di daerah Forge dan juga Skilodge ada satu Arsenal yang harusnya akan jadi rebutan antara tim bebas dan juga Tiger Wong Esports. Tapi tim bebas harusnya tahu diri bahwa tim yang datang dari Blue Zone itu tentu diunggulkan dengan satu senjata yang cukup meresahkan saat ini. Ada RGS ya. Atau kalau di kalangan tim Free Fire Indonesia atau komunitas Indonesia itu sebutnya Rosugo. Oh iya. Kalau Rosugo RSG. Makanya kenapa jadi? Hey, siapa itu yang bilang awal kayak begitu terus sampai viral itu? Iya, sampai bilang ada peluru Rosugo nggak? Ya ampun. Yang diuntungkan sini Mas Viral. Loh, satu pemain berhasil di knockdown Shiro Tetsuya oleh Ilham yang huruf tulisannya kebalik. Betul, masih kebalik Ilham ya sampai sekarang belum dibenerin sama Ilham soalnya lupa juga, jadi nggak apa-apa. Cuman ini tim bebas sudah kehilangan 1 orang ke Tetsuya, mereka langsung narik lagi ke area belakang. Sebenarnya mereka mau keluar dengan cukup aman, tapi dengan adanya info bahwa seorang Tetsuya diambil, ini membuat mereka mau tidak mau harus melakukan setup terlebih dahulu. Tapi ternyata posisi mereka juga akan segera terbaca, terus menerus akan dikepung. Bahkan teman-teman dari keluarga Cemara tidak akan menyia-nyiakan kesempatan
pertempuran yang sudah terlihat di depan mata. Ini mereka unggul jumlah, terus juga teman-teman dari tim bebas sudah kemakan zona, mau tidak mau pasti ada pertempuran lainnya yang ternyata akan segera terjadi, bahkan sedang berlangsung. Kali ini Alvaro bakal berlempar terlebih dahulu, berhasil dapetin satu dan Eko langsung diratakan di posisi ke-11 di sana. Papaya terlalu cepat warnya. Kebetulan ini kayaknya Morp sedang memang menargetkan ini. Karena mereka paham Eko tuh sering banget melakukan penyeberangan di daerah sini. Jadi pit stopnya langsung kebaca gitu, langsung ditungguin aja. Jadi kenapa warnya sangat cepat? Ya memang Eko bakalan tidak sangat sulit untuk bisa menangkap pertempuran, kecuali ada krusial momen yang terjadi yang dilakukan oleh salah satu atau dua pemain dari Eko tadi. Tapi sama sekali nggak ada, tidak satupun pemain dari Morp yang kesulitan untuk terus melepaskan pressing ke arah pemain-pemain dari Eko tadi. Dan kita di sini ada Kagendra yang berhasil mendapatkan 1 poin kill. Kalau kita lihat Kagendra turun di mana tadi ya, daerah Brasilia. Berarti tadi sempat mengeliminate satu pemain lawan yang berada di sana, karena tadi seharusnya mereka itu ada di daerah rumah 13 dan saat ini sudah mengambil satu titik yang sebenarnya menjadi titik persinggahan dua tim yang ada di utara. Pertama dari GRC dan juga kemungkinan besar juga dari Force Rider Storm. Dan kita lihat sini Bigetron sudah melihat keberadaan satu pemain dari NOD yang berada di atas sana, sudah berhasil di knockdown. Swap test berhasil mendapatkan satu knockdown dan langsung saja dieliminasi. Clearkan satu, tersisa 3. Apakah pressing habis-habisan akan dilakukan oleh pemain-pemain Bigetron? Mereka harus bijaksana, tidak boleh terlalu gegabah. Sebaiknya jangan gegabah gitu kan. Betul, ya, karena benar lagi. Sebaiknya jangan gegabah kawan. Menghabiskan source untuk hal yang belum terlalu pasti, ini akan menjadi suatu kerugian kalau kita berbicara source. Karena ketika mereka pun akhirnya bisa terus meng-knockdown satu persatu pemain dari NOD, ini akan sangat merugikan kalau mereka tidak bisa mengeksekusi sampai nge-end paling tidak satu pemain. Dan kita lihat satu langkah yang sangat cerdas sudah diperlihatkan oleh Azril dan kawan-kawan, di mana mereka menggunakan mini launchpad untuk berpindah ke sisi kanan pertahanan dari NOD saat ini. Dan kita lihat ada tim Kagendra yang sepertinya melihat bahwa ada penyeberangan yang sudah dilakukan untuk pertempuran yang terjadi banyak glue wall di depan mata mereka. Langsung inisiatif mengambil rumah bagian bawah, melepaskan tembakan pemain-pemain dari NOD yang berada di atas sana yang sudah coba naik ke atas bukit. Bigetron hanya berdiam diri saja. Silent move yang dilakukan oleh Bigetron ini bisa menjadi jebakan tentunya untuk Kagendra saat ini, yang bisa saja tidak menyadari keberadaan dari Kagendra. Tapi kalau mereka cukup cermat dengan menggunakan pet binokular, mereka harusnya bisa lebih waspada ketika bergerak menyeberangi sungai. Ini sungai apa ini namanya? Sungai Nil Bapak ya? Hah? Bukan. Sungai Dek Puas. Kenapa? Kapuas ada di Kalimantan. Wow, Dek Puas ada di Purgatori, begitu betul, maksud betul. Bapak ya? Iya. Waduh, menarik sekali untuk kita bahas hal tersebut ya. Bapak-bapak memang Ya, beda. ya. Makanya saya kaget juga dengar Dek Puas. Ternyata kesana larinya Papayat. Oke, kita Saya lanjut. tidak menduga. Kalau saya sudah menduda dari sudah tidak. Masuk lagi Papayat ya. Tapi Masuk sudah lagi. tidak. Sudah tidak Sudah untuk tidak. sekarang ya. Jangan suka menduga-duga. Betul. Oke, dan saat ini di luar Nurul ternyata Morp sudah berhasil. Gila, ekstrim banget rotasi dari tim Kribo Mal ini ya. Tiba-tiba sudah ada di daerah Marble, padahal tadi mereka masih daerah Brasilia. Dengan menggunakan kendaraan mereka langsung berpindah. Sepertinya zona ternyata akan berada di sini. Yang membingungkan itu JRC di mana ya mereka ya? Jersey adem banget nih Bapak ya, belum kelihatan suaranya juga belum kedengeran gitu Capek looting, habis looting rotasi mati. Bah, jangan begitu tuh kan, baru diomongin panjang umurnya. Langsung tempur juga ya. Berbalas. Aduh mati. No. Kimirawowo di sana. Kita lihat ada Justin yang coba bertahan. Lim cukup sekarat, sekirit, sekurut, coba healing sejenak. Tapi kita lihat skillnya berhasil dimatikan. Kita lihat di
manakah pemain dari Force Rider Storm juga datang. Kita lihat ada Davids Ikal. Ras yang berada di ketinggian. Ikal coba mencuri point kill tampaknya. Ini akan sangat sulit karena Mario bertahan di daerah finding mesin dan sudah ketahuan posisinya oleh Ikal. Kita lihat saja apakah Ikal akan berhasil menginisiasi dan membuat keadaan berubah. Mario bisakah selamat dari sergapan dua tim sekaligus? Harusnya disadari oleh JRC bahwa ini ada tim yang berbeda datang. Uwai coba diselamatkan, berhasil di revive, tembakan demi tembakan terus dilepaskan. Ras seorang diri dari atas tidak bisa berbuat banyak. Lim akan mendapat sergapan kali ini. Sudah maju Davids, beliau jarak dekat. Berhasilkah dia? Kita lihat Lim coba terus lari ke belakang dan berhasil di knockdown oleh seorang Davids kali ini. Dua pemain dari JRC langsung dieliminasi. Tampaknya tersisa satu aja di atas sana. Tidak ada lagi. Betul, nih tapi gue suka banget sama move yang dilakuin sama Force Rider Storm. Mereka sadar mereka di hari pertama benar-benar bermain dengan sangat-sangat buruk. Mereka menghindari resiko tusun. Maka dari itu dari tadi juga mereka nggak mau ada pertempuran yang memang berhadapan dengan satu tim sekaligus. Mereka nunggu momen di mana tim tersebut sedang melakukan pertempuran dan di situ masuk. Terdengar suara tembakan, mereka langsung coba follow up dengan begitu cepat. Bahkan sekarang pengejaran harus terjadi kembali ke satu player dari RJRC yang nampaknya keluar bakal coba dibuka terlebih dahulu. Ternyata Ikal berhasil coba ditumbangkan, namun David juga harus terjatuh di sana. Ada malah bantuan dari seorang Justin tanpa diduga-duga. Kali ini JRC bisa nampaknya membalikkan keadaan dalam keadaan yang hampir aja tumbang dari seorang Kimira Wowo. Untung masih ada play yang benar-benar bagus, tapi kita akan melihat terlebih dahulu ada pertarungan di antara nelayan kali ini. Satu pelontar yang manis dari seorang Crime berhasil menumbangkan seorang Sueb. Langsung di pop up keluar juga Tetsuya udah mulai terlanjur masuk. Kali ini bakal coba digerbek sayur, tapi granat balasan akan dilempar. Sensei. Crime cukup sakit. Udah ada satu flash freeze juga yang dilakukan satu zoning. Sensei berada di area bawah. Hampir saja. Hati-hati, satu granat mengenai kepalanya. Bahkan pelontar berhasil dimasukkan kembali ke dalam jendela yang begitu sempit. Namun masih ada Gluol. Demi Gluol yang begitu banyak. Tetsuya menunggu momentum. Bala bantuan datang dari arah belakang. Jangan. Terlihat dia masuk. Rame banget itu ada landman juga yang tertanam. Crime juga harus terjatuh bahkan menyisakan seorang Rin saja. Tapi di arah luar Babaya ternyata ada yang pengen ikut campur. Ada yang pengen dapat kill gratis, yaitu mob yang mungkin menunggu kesempatan di dalam kesempitan. Tapi kalau kita lihat di area dalam, Bigetron juga sudah mulai menghilang 3 anggotanya. Namun tim bebas yang tadi sempat terjatuh 2 orang bisa membangkitkan teman-temannya kembali. Bahkan kalau kita perhatikan mereka bakal coba bertempur lagi dengan kawan kali ini yang sudah mulai terlanjur turun. Dimana kalau kita lihat ada seorang View mengejar siap Rodai juga harus tumbang di posisi ke-10 bersamaan dengan Bigetron Delta. Dan ternyata Tetsuya Crime tidak mampu untuk menahan gempuran begitu keras. Bahkan Rin juga harus menghilang. Morph yang mendapatkan keuntungan. Keluarga Cemara juga harus menghilang, Bapak. Ini yang saya maksud dengan akan sangat dinamis ya. Betul, Bapak. Force Rider Storm dan juga Morph menunjukkan kualitas permainan yang begitu istimewa untuk match yang pertama. Mereka paham orang akan bermain pasif, maka hampir semua kompon itu masih terisi orang. Dan mereka memilih untuk mencoba menginisiasi kompon-kompon pilihan seperti yang dilakukan oleh Morph tadi, langsung ke Marble karena mereka paham potensi titik tempur akan terjadi di Marble. Dan saat ini kita lihat ada Onyx yang tidak ada dari mana-mana, tiba-tiba muncul begitu saja. Tiba-tiba saya saja sampai lupa mereka itu lari kemana tadi, ternyata tiba-tiba muncul di sini. Iya, ini Onyx tiba-tiba baru kelihatan di area late game. Masuk menit 13, mereka baru memulai pertempuran dan satu poin eliminasi yang baru saja mereka dapatkan. Ini jelas menjadi hal bagus. Masih utuh 4 anggota resource juga masih tertanam. Ada mini launchpad, mereka bisa masuk lebih jauh lagi ke dalam zona. Tapi Kakendra yang menahan di stasiun bawah akan coba dihajar juga. Semuanya di absen sama Onyx dan berhasil dapetin ke arah seorang Morph. Bahkan Morph juga harus post di posisi yang kelima. Gare, ayo datang dong bala bantuan. Nampaknya tidak sempat untuk dilakukan oleh seorang Surya karena Kakendra pada akhirnya pun harus menghilang. Namun NOD Babayat hari ini di map yang pertama nampaknya sedang terbakar-bakar, di mana mereka menyisakan 3 anggota tapi 9 poin eliminasi sudah berhasil didapatkan dengan keadaan 2 anggota yang bermain di jembatan, 1 anggota dilempar. Jelas ini menjadi posisi yang bagus, tapi zonanya nggak bagus. Zonanya memaksa 2 player dari NOD
keluar dari jembatan. Begitupun dengan Oni yang harus naik terlebih dahulu. Sedangkan Scooper sudah jelas akan mendapatkan satu. Bahkan Corazon juga harus terjatuh di sana. Di area Watchtower yang tidak bisa diberikan bala bantuan terhadap player yang tersisa dari NOD itu sendiri. NOD menyisakan seorang Kakai. Sedangkan dari First Rider Storm masih ada 4 anggota dalam keadaan zona berada di tangan First Rider Storm tanpa adanya gangguan nih Papayat ya. Bener banget, dan kembali tim yang tadinya di hari pertama berada pada peringkat bawah kali ini mendominasi late game tentunya. Terutama kita apresiasi untuk NOD yang bermain dengan cukup taktis dari mengalahkan MBR di Marble dan mempertahankan posisinya saat ini. Tapi memang tersisa satu, ini sudah sangat luar biasa untuk NOD. Dan kita lihat Rehans dan juga Unknown yang tersisa. Puya sudah terjatuh di sana. Barter dengan Ikal dan juga Scooper akan menjadi 2 melawan 2, tapi unggul heal point tampaknya David di sini. Sudah ada upaya untuk bergerak mundur, tapi kita lihat Rehan dan juga Unknown-nya sudah ternyata terknockdown. Ini akan menjadi 2 lawan 1, kita bisa lakukan oleh Rehan, berhasil mendapatkan 1 poin knockdown lagi. Ini akan menjadi duel jarak dekat antara Y dan juga Rehan. Granat sudah dilempar dan akhirnya Onyx Olympus harus puas pada posisi kedua. Wow, First Rider Storm yang ternyata berhasil mendapatkan Puya. Luar biasa sekali. Ini adalah 2 tim terbawah Papayat. First Rider Storm dan juga Onyx Olympus. Mereka sadar akan kekurangan mereka di hari pertama. Mereka coba bermain dengan cara yang berbeda di hari kedua. Dan ternyata hal yang mereka lakukan itu worth it. Dengan strateginya masing-masing. Seperti First Rider Storm yang gak mau bertempur kalau belum ada pertempuran yang dimulai di depan matanya. Kemudian ada Onyx yang memang menggunakan rotasi aman dari awal.